keluar dari Aceh ini luar biasa setelah itu. Dan alhasil sekarang ini kita dengarkan di Aceh itu ada banyak sekali dibilang daerah termiskin di Indonesia lah, kemudian nggak ada industri yang berkembang dengan begitu besarnya dengan begitu besarnya kewenangan di sana dengan anggaran, tidak banyak perubahan ya. Kalaupun ada itu nggak seperti yang kita bayangkan dulu. Karena apa? Assalamualaikum teman-teman Facebook, para penonton halaman ini, dan juga Om Swastiastu kepada penonton halaman ini yang ada di Bali ya. Kemarin saya itu sudah membahas tentang bagaimana di Aceh itu ada banyak suku dan yang lain-lain. Kali ini saya akan membahas juga yang banyak tidak diketahui sebenarnya oleh orang-orang di luar Aceh ya, apalagi ada banyak sekali kita dengar suara-suara dari orang Aceh yang ada di negeri Balaides yang menginginkan Aceh itu masih merdeka gitu. Sebenarnya suasana di Aceh sendiri gimana sih setelah tidak jadi merdeka dulu dengan adanya perjanjian damai di Helsinki yang kemudian memberikan hak istimewa kepada Aceh dalam otonomi khusus seperti itu. Apa yang terjadi di Aceh sesudah itu? Nah, jadi saya dulu awalnya adalah orang yang sangat optimis dengan masa depan Aceh itu pasca mendapatkan kewenangan yang begitu besar, kemudian keistimewaan yang begitu besar melalui otonomi khusus ini. Apa yang saya lihat, visi dari orang yang pertama dulu menjadi gubernur di Aceh, saat itu Irwandi, dia mengirim banyak sekali anak-anak muda Aceh ini ke luar negeri untuk belajar gitu. Jadi di masa saya itu, kita pernah keluar negeri itu rasanya udah kayak dewa aja begitu balik gitu. Bahkan kita keluar ke Medan, ke Jakarta, itu udah hebat dianggap di Aceh. Nah, tetapi pasca tsunami, itu banyak sekali anak-anak muda pintar, termasuk teman-teman saya sendiri. Saya juga ditawarin sebenarnya, cuma waktu itu saya sudah memutuskan tinggal di Bali, anak saya mau saya sekolahkan di Bali gitu, jadi saya nggak ambil tawaran-tawaran seperti itu. Banyak sekali, mudah sekali mendapatkan beasiswa. Dan hasilnya memang luar biasa ya. Anak-anak yang pulang itu ke sini, mereka itu membawa ide-ide segar yang dulu nggak pernah terbayangkan ya, sebanyak itu. Jadi saya udah nggak tinggal di Aceh waktu itu, jadi nggak benar-benar mengikuti dinamikanya yang terjadi di sana ya. Jadi saya bertemu beberapa teman-teman yang dulu ya aktivis ya, sama-sama kita dulu turun ke jalan. 98 salah satunya itu Wirat Madinata di Bandara Ngurah Rai. Waktu itu mereka ada pelatihan di Bali. Saya waktu itu mau ke Jogja. Nah, terus kita cerita, katanya, aduh kacau nih Indonesia Aceh. Saya bantah mereka, saya katakan, enggak, lihatlah, itu anak-anak itu pulang nanti luar biasa. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika para mahasiswa yang dikirim ke luar negeri tersebut pulang ke Aceh, yang terjadi adalah mereka malah menjadi teralienasi, nggak dapat tempat di sana. Ya, mereka jadi tidak dipahami, dan akhirnya kelompok-kelompok yang konservatif menguasai pemerintahan Aceh. Akhirnya ide-ide mereka sama sekali tidak berguna. Apa yang saya saksikan setelah itu kemudian adalah kalau ada NGO-NGO atau lembaga-lembaga penelitian, lembaga kajian di seluruh Indonesia banyak sekali yang menjadi ketuanya atau menjadi orang-orang yang bekerja di sana adalah anak-anak Aceh yang dulu disekolahkan oleh pemerintah Aceh. Dulu saya ingat pernah ada di Bali, dekat rumah saya ini ada satu lembaga kajian untuk perdamaian gitu. Ketuanya itu orang Aceh, anak Aceh yang dulu dikirim gitu. Jadi brain drain keluar dari Aceh ini luar biasa setelah itu. Dan alhasil sekarang ini kita dengarkan di Aceh itu ada banyak sekali dibilang daerah termiskin di Indonesia lah, kemudian nggak ada industri yang berkembang dengan begitu besarnya ya, dengan begitu besarnya kewenangan di sana dengan anggaran. Tidak banyak perubahan ya, kalaupun ada itu enggak seperti yang kita bayangkan dulu. Karena apa? Dulu ketika masih di masa konflik, saya itu masih ya bantu-bantu kerja sebagai wartawan dan asing itu. Saya sering itu berkeliling untuk keliling Aceh dan nanya di kantong-kantong dam itu, apa sih maunya mereka gitu? Apa mereka bayangkan ketika merdeka?
rata-rata nggak ada gitu gambarannya. Itu bayangan nanti kita itu akan menjadi dengan sistem yang seperti ini ya, memberikan orang itu pekerjaan karena sistemnya sudah dibangun, ada industri dibangun, enggak. Tapi yang mereka hayalkan itu kadang-kadang absurd ya. Saya pernah ngomong dengan anggota GAM di sana yang cuma tamat SMP apa gitu, dia pasukan dengan senjata, dia katakan, nanti kalau kita merdeka gampang, tinggal jual ini mas, itu jalan kita ini bisa emas semua di aspal, bukan aspal lagi. Jadi bayangan mereka seperti itu ketika merdeka gitu. Nggak ada bayangan kalau merdeka itu sampai harus bekerja keras, harus merancang ini gitu. Dan tentu saja siapapun saya pikir ya, untuk negara-negara yang akan berdiri tersebut, itu akan terkagum-kagum melihat pidatonya Lee Kuan Yew, yang pendiri Singapura ya. Tempatnya seperti itu, tapi visinya seperti apa nanti Singapura itu ke depan, ya apa nanti akan dibangun, siapa yang akan didatangkan, bagaimana nanti rakyatnya, bagaimana orang mesti jelas semua, master plan-nya itu jelas semua bagaimana negara. Nah, itu yang tidak ada di Aceh ketika itu. Makanya, satu ketika saya menulis satu artikel dengan judul Alhamdulillah Aceh tidak jadi merdeka. Karena itu yang saya lihat. Yang terjadi di sana perebutan kekuasaan dan kemudian orang-orang yang dekat pemerintahan itu berebut proyek-proyek pemerintah untuk dikerjakan asal-asalan tanpa perencanaan apakah itu benar cocok untuk masyarakat, untuk mengembangkan ekonomi, untuk strategi membuat industri, bagaimana Aceh dengan posisi strategis, tidak ada sama sekali. Hanya seperti itu. Waduh ini kacau nih saya bilang. Dan terus waktu itu ketika kampanye pemilu itu ada kekerasan. Yang saya bayangkan saat itu seandainya bagaimana kalau Aceh ini benar-benar senjata itu dipegang oleh orang Aceh sendiri. Itu bisa perang saudara. Itu yang saya bayangkan saat itu. Nah, waktu itu banyak sekali yang mencerca saya, mencela ya, karena semangat untuk merdeka itu masih ada ya, masih sisa gitu. Nah, belakangan semakin lama semakin memudar gitu ya. Karena mulai terlihat bahwa untuk mengelola sebuah negara itu tidaklah segampang itu. Ini juga yang saya selalu mengatakan ya kepada orang-orang, teman-teman yang bersemangat di Papua sana. Belajarlah lihat situasi kami di Aceh bagaimana. Nggak usah dulu merdeka, tapi lihat setelah otonomi khusus yang demikian besar diberikan, lihat yang kejadian gitu. Nah sekarang orang sudah mulai merasakan yang dulu ikut menderita ketika perang, yang kerabatnya mati gitu. Tapi ketika sekarang ini sudah di masa damai, hanya ya seperti biasa ya kalau kita baca novel Animal Farm-nya dari George Orwell itu, ketika dalam satu revolusi, revolusi itu berhasil, hanya elit-elit saja akhirnya yang menikmati. Yang lain itu tetap eksploitasi. Itu juga yang terjadi di Aceh saat ini. Sehingga coba aja sekarang kalau ke Aceh itu, ide-ide untuk ayo kita perang lagi, merdeka lagi, udah nggak disambut orang gitu. Udah nggak disambut orang, karena sudah dilihat kenyataannya bahwa ketika mendapatkan seperti ini situasinya sudah mulai damai, hanya tetap elit-elit saja, elit-elit tertentu saja, dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang dapat menikmati nikmat dari dana yang didapatkan dari mengelola wilayah tersebut. Kalau sekarang bukan negara tapi provinsi gitu. Nah, itu yang terjadi kemudian di sana. Setiap ekonomi di Aceh itu berputar hanya ketika APBD, kalau di sana APBA turun gitu. Nah, setelah itu nggak ada industri, nggak ada gitu. Swastanya ya berjalan, swastanya ya proyek-proyek pemerintah itu tidak bisa untuk memenuhi kehidupan masyarakat di sana. Nah, makanya kemarin itu menarik, dari salah satu dulu mahasiswa-mahasiswa yang dikirimkan keluar itu ada satu yang saya kenal baik, namanya Mirza Arti, yang sekarang sedang melanjutkan S3-nya di Singapura, yang aktif sekali di Facebook ya, perlawanannya dia melalui itu gitu. Jadi dia menulis tanggal 5 Maret kemarin ya, dia menulis sebuah status di Facebook, dia di status tersebut ya, dia jawab, Ado Metua sekarang nggak minta merdeka lagi, malah dia minta merdeka malah Adun Metua. Jadi Adun itu abang yang ini, yang minta merdeka, katanya adik udah enggak. Terus ini Teguh Alfian Castro yang menjawab. Teguh Alfian Castro ini juga dulu dia anak hukum, teman saya yang 98 kita sama-sama turun ke jalan. Dia katakan merdeka adalah pasti, waktunya yang tidak pernah bisa diprasasti. Jadi seperti itu komentar-komentar di Facebooknya ya. Kemudian ini Teguh Fadli Ado Metua sekarang pimpinan malah disalib 4 kali sama yang di belakangnya katanya. Nah ini Sri Wahyuni dia katakan puji syukur nggak merdeka. Bayangkan kalau suku
minoritas jadi apa gitu ya. Nah, jadi itu juga kemarin itu ketika sudah ada damai dan perjanjian mendapatkan otonomi khusus, ada euforia gitu, ada euforia di Aceh ini karena di Aceh sendiri bagaimana ya, identitas keacehan itu belum selesai saat itu. Jadi ketika berperang ya melawan, ya memang betulan berperang melawan Indonesia, yang dikembangkan itu etnonasionalisme. Jadi ya nasionalisme itu Aceh yang kemudian diterjemahkan oleh mayoritas karena 90% di sana suku Aceh, itu adalah suku Aceh yang berbahasa Aceh. Sementara di video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa Aceh itu sebenarnya terdiri dari 13 suku asli gitu. Itu mereka bukan pendatang, mereka sudah di sana. Bahkan kalau kita tarik sejarah aja itu sampai ke prasejarah, orang-orang yang suku asli itu lebih dahulu di sana daripada orang yang sekarang disebut suku Aceh. Dan itu yang menimbulkan friksi karena dominasi tadi dan pemaksaan kultur, pemaksaan budaya semua harus berbahasa Aceh. Itu nggak disetujui gitu. Nah, di situ di Sri Wahyuni saya jawab, dulu ngamuk semua waktu saya tulis Alhamdulillah Indonesia nggak merdeka dan semua ketawa gini. Nah, ini kemudian ada Bang Fuad Mardatilah, juga seorang intelektual di Aceh ya, dosen juga, dia kata disitulah kiranya menjadi bukti bahwa Allah lebih sayang kepada orang Aceh. Kalau dibiarkan kita pisah dan berdiri sendiri, mungkin lebih menyedihkan dari sekarang dirasakan rakyat Aceh. Kalau saya bilang sih bukan mungkin, tapi itu hampir pasti ya, hampir pasti karena memang tidak ada ide-ide besar untuk merdeka, itu nggak ada. Nih Teguh Muhammad Ja'far juga 99,99% mediocre katanya kan. Jadi itu situasi sekarang di Aceh ini yang mungkin tidak diketahui ya. Jadi untuk ini juga pelajaran kalau saya ya, untuk saudara-saudara sebangsa yang ada di Papua sana, nggak gampang loh ngurus negara itu tanpa ada visi kita kayak gimana gitu. Kami di Aceh sudah mengalami ya. Intelektual itu pada keluar semua di sana karena tidak bisa berkembang, karena tidak ada ide besar mau diapakan mereka. Industri pun tidak berkembang ya. Dana memang banyak, dana banyak. Akhirnya dana itu digunakan untuk apa? Bikin pelatihan ini, ya kemudian buat median jalan nanti atau masjid digedein gitu. Tetapi yang untuk membesarkan ekonomi gitu ya, atau merangsang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri gitu, atau kebijakan-kebijakan, nggak usah kita bilang dana ya, tetapi regulasi yang dibuat untuk memudahkan orang untuk datang berinvestasi ke sana atau usaha, itu nggak ada. Bahkan orang Aceh sendiri yang kaya, yang banyak duit, dia berinvestasi di Medan. Bayangkan, itu yang terjadi ya di Aceh pada saat ini ya, mungkin tidak diketahui oleh orang-orang di luar Aceh, dan ini saya sampaikan di sini. Dan belum tulis, Ado Metuah, kalaupun Aceh merdeka lalu dipimpin mediocre, kita nggak akan kemana-mana kita, katanya. Itulah situasinya. Dia katakan, jadi Ado itu kalau bahasa Aceh itu adik, ya adik Metuah, adik yang bertuah gitu ya, adik yang baik gitu. Kalaupun Aceh merdeka dipimpin mediocre, kita nggak akan kemana-mana. Artinya harus ada visi di situ. Nah, itu dibuat lagi oleh salah satu teman saya yang juga intelektual Aceh, esais nomor 1 di Aceh menurut saya, Alkaf, dan dia juga suka membahas bola dan tinju dengan analisa yang luar biasa. Dia itu dosen di Universitas di IAIN Langsa ya. Nah, Alkaf ini menulis, belum lagi nanti akan kita bahas, saya mungkin baca dari status-status Facebook teman-teman saya di sini, nanti kita ulas lagi bagaimana situasi di daerah di tingkat 2. Karena motor ekonomi di sana itu adalah belanja pemerintah. Itu yang terjadi di Aceh saat ini. Oke, jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman penonton halaman ini yang ada di Bali, Om Shanti 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 Om.